Saya melaporkan Julius karena saya tahu orang ini sangat-sangat menghina Tuhan Yesus Kristus dengan videonya yang berseri masalah titik itu, saudara ya. Titik Yesus itu hanya aksesoris. Maksudnya fungsinya hanya untuk sekresi, untuk saluran pembuangan air pipis ya toh. Plus untuk disunat. Tetapi saya sendiri, saudara, kalau disuruh melaporkan Henry Tan, kayaknya saya mikir-mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Kali ini kita akan menyimak video utuh ya, video utuh dari pendeta Henry Tan Dianta yang membahas masalah titit ya. Lalu kemudian berkembang dibahas oleh Julius ya, dibahas oleh Julius yang menampilkan videonya pendeta Henry Tan Dianta, dan pada akhirnya membuat pendeta Muriwaliyanto Matalu melaporkan Julius karena dianggap menghina katanya ya. Walaupun menurut Paul Zhang ya, Julius itu dalam hal ini ya tidak salah ya. Julius tidak salah, yang salah justru HTD. Dan pendeta MYM semalam live teman-teman ya, membahas lagi masalah Julius ya, perihal dirinya yang telah melaporkan Julius. Tapi pendeta MYM ini gimana ya, saya nggak tahu MYM ini telah menyimak video Henry Tan Dianta tersebut secara utuh atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau mau jujur, kalau mau fair ya, awal dari video tersebut ya adalah dari diawali oleh pendeta Henry Tan Dianta yang membahas masalah titit. Katanya titit Yesus itu hanya aksesoris saja ya. Kali ini kita akan menyimak videonya yang utuh teman-teman ya. Ini dia videonya 1 bulan yang lalu ya. Titit Yesus cuma tanda kutip aksesoris, bukan bicara jorok ya. Buat pendeta MBM mungkin harus menyimak lagi lah video ini ya. Saya pendeta Henry Tan Dianta mau menjawab pertanyaan saudara-saudaraku umat muslim ya. Tentu kita bingkainya Indonesia Pancasila. Bapak ibu saudara, memang saya akan memakai bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan jorok, ini bukan merendahkan ya, bukan jorok, bukan merendahkan Yesus, bukan. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan bicara jorok, ini bukan bicara merendahkan Yesus ya. Begini judulnya, titit Yesus hanya aksesoris. Bapak ibu saudara, sebenarnya saya itu sudah empet ya, sudah empet atas pertanyaan saudara-saudaraku umat mu'alaf. Mungkin ini memang mu'alaf apem ya. Ya, masih aja nanya, Pak Pendeta HTD, itu Yesus itu menikah ya? Ya, tunjukkan ayat Alkitab yang bisa membantah bahwa Yesus itu tidak menikah katanya. Maka saya judulnya titit Yesus hanya aksesoris. Sebenarnya saya sudah sering menjelaskan tentang hal ini ya, dengan bahasa yang alkitabiah. Tapi kan para mu'alaf ini mungkin karena mu'alaf apem ya, level cara berpikirnya nggak nyampe. Jadi harus pakai bahasa yang mudah dimengerti. Ya, begini saudara-saudaraku para mu'alaf, tapi kita tetap dalam bingkai toleransi ya. Titit Yesus itu hanya aksesoris. Maksudnya fungsinya hanya untuk sekresi, untuk saluran pembuangan air pipis ya toh. Plus untuk disunat. Di dalam Lukas 2 ayat 21 itu Yesus disunat pada hari ke-8. Udah fungsinya untuk itu. Ya, lalu saya akan jelaskan ini pakai bahasa yang levelnya bisa kamu pahami para mu'alaf. Ya.
Satu, titit Yesus cuman aksesoris, hanya untuk sunat sama untuk saluran pengeluaran pipis. Kedua, titit Yesus nggak bisa berdiri, udah gitu. Ya, kenapa begitu? Karena rohnya dari Roh Kudus. Di dalam Matius 1 ayat 20. Lalu Roh Kudus ini tentu saja beda dengan roh manusia. Kejadian 1 ayat 27 yang diberi sifat atau diberi perintah beranak cucu. Kejadian 1 ayat 28. Jadi Roh Kudus tidak punya perintah beranak cucu. Kejadian 1 ayat 28. Kalau roh manusia ya punya perintah beranak cucu. Titit Yesus nggak bisa berdiri, beda dengan punyamu. Ya. Kalau punyamu kan begitu lihat yang bening-bening lalu siap gerak berdiri, ya, gitu. Ya ini bahasa yang harus disampaikan untuk para mu'alaf. Dia ngertinya itu level begini, bahasa begini. Kalau dijelasin pakai Kejadian 1:28 nggak nyampe pikirannya para mu'alaf itu, mu'alaf apem, ya. Ya, jadi fungsi titit Yesus hanya untuk itu, terus tidak bisa, maksudnya tidak punya nafsu untuk beranak cucu, ya. Kemudian yang ketiga, Yesus itu juga tidak mewarisi dosa dari Adam. 1 Yohanes 3 ayat 5, tidak ada dosa padanya. Dosa waris pun tidak ada, dosa perbuatan juga tidak ada. Di dalam Ibrani 4 ayat 13. Ayat 15. 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15, ya. Ia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Jadi sifat-sifat Adam yang punya dosa, berbuat dosa, lalu punya nafsu, lalu beranak cucu, tidak ada pada Yesus. Bahasa saya biar bisa kamu nangkep, karena mu'alaf itu levelnya cuma sampai segitu nangkepnya, nggak bisa nangkep yang ayat Alkitab, nggak bisa nangkep. Ya, dia nangkepnya gitu jelasinnya. Tititnya hanya aksesoris, titit Yesus juga tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun, ya, no? Terus tidak punya nafsu untuk beranak cucu, ya. Otomatis juga pasti dijamin tidak menikah. Pak, bagaimana dengan wanita-wanita yang menemani Yesus itu? Ya, menemani dalam hal pelayanan. Jadi Yesus itu tidak punya sex appeal, ya. Daya tarik seks nggak punya, ya. Kalau kita punya, HTD ini punya daya tarik, ya. Gitu ya, padat, singkat, dan clear. Haleluya, amin. Ya, ini dia video lengkapnya teman-teman. Ya, HTD entah mu'alaf yang mana yang dimaksud oleh HTD, entah mu'alaf yang mana yang bertanya kepada HTD ini, teman-teman. Kalau Julius membahas masalah itu, menampilkan video Henry Tandianta dianggap penghinaan oleh Pendeta Muri Waliyanto Matalu, alangkah lebih baiknya Pendeta Muri Waliyanto Matalu ini menonton secara utuh videonya Pendeta Henry Tandianta, ya, yang dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa titit Yesus itu hanya aksesoris. Titit Yesus tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun. Kalau Julius dianggap penghinaan, apakah kata-kata daripada Pendeta Henry Tandianta tersebut bukan penghinaan? Sedangkan apa yang ditampilkan oleh Julius itu sumbernya dari videonya Henry Tandianta, ya, yang berjudul tanda kutip, ya, titit Yesus cuma tanda kutip aksesoris, bukan bicara jorok, dalam kurung bukan bicara jorok. Video ini sudah ditonton 2,5 ribu kali, ya. Jadi buat MYM, ya, sebetulnya yang memulai itu adalah Henry Tandianta. Kenapa Julius yang menjadi
sasaran. Dan kenapa pula Pendeta Muri Waliyanto Matalu ini tidak mau melaporkan Pendeta Henry Tandianta, sedangkan sumber video tersebut bersumber dari Henry Tandianta. Ya, kita tunggu sajalah, kita berdoa saja yang terbaik untuk Julius ya. Semoga Allah selalu melindungi beliau ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.